Yo guys, selamat datang di channel Sopilar Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita Light Novel Exul XD Jilid 20 Part 4. Oke, let's begin. Kini, tim DXD masih berkumpul di ruangan VIP, dan mereka menonton rekaman CCTV di mana terjadi pertarungan antara Opis dan Abyss Red Dragon, naga jahat berwarna hitam, dan dia ini tingginya sekitar 20 meter. Ya, dia itu jenis lizard dragon atau naga berkaki 4. Di situ terlihat dia menghajar Opis yang tidak melawan. Sekaligus dia jugalah yang menculik orang tua Issei. Dan ternyata alasan Opis tidak melawan adalah karena di kaki Red Dragon terdapat orang tua Issei. Pakai sandra gitu beraninya. Fuck man. Di sini semua orang sangatlah sedih melihat Opis yang berjuang mati-matian melindungi telur Spectre Dragon dan orang tua Issei. Dan didapatkan info jika cara Red Dragon masuk ke ruangan full penjagaan itu adalah karena bantuan Lilith. Kalau kalian lupa siapa itu Lilith, dia adalah sebagian kekuatan Opis yang dicuri Cao Cao dulu dan menjelma menjadi bentuk loli seperti Opis gitu. Lalu serangan Red Dragon terhenti karena kedatangan Chrome. Jujur ya, saya kurang paham nih. Dia berani ngelawan Opis yang notabene 2 kali lipat lebih kuat dari naga surgawi, tapi takut melawan Chrome yang kekuatannya hanya mendekati naga surgawi. Ya maybe karena dia punya sandra gitu, jadi dia pede ngelawan Opis. Oke, lanjut. Video pun berakhir setelah Dulio datang dan membawa Opis ke kamar Issei. Di sisi lain, Issei hanya diam saja gitu melihat video itu. Tatapan matanya kosong. Ya gimana enggak gitu, kemarin juniornya hilang, terus sekarang Opis diserang dan orang tuanya diculik. Sudah jatuh tertimpa naga ini mah. Tapi amarah mah tetap ada gitu. Di sini Kiba dan yang lainnya merasakan kalau aura Issei meluap-luap. Di sini Issei langsung berdiri dan berkata, dia paham perasaan Vali. Ya, Rize ini memang hobi sekali gitu mengganggu orang yang tidak bersalah. Lalu Issei menatap Chrome dan memarahinya. Intinya gini, Chrome, kau kan selalu mengawasi Opis. Kenapa kau tidak lebih cepat gitu tibanya? Lalu Rias menghentikan Issei. Tapi Issei tetap menggeram, dan akhirnya Kiba mendorong Issei hingga ke dinding, lalu menceramahinya. Intinya Kiba bilang, bukan hanya Issei yang sedih, kami juga sedih, tapi kita harus tenang dan mengambil langkah yang terbaik. Tiba-tiba Kuroka dan Levi masuk dari pintu. Ya, mereka bersama tim Vali yang lain itu melacak Agreas yang kini ada di tangan Kilop. Jujur ini aneh loh. Agreas itu kan pulau anjir, bisa dicuri, barbar emang Kilop ini. Ya mungkin pulaunya kayak Sky High gitu, yang bisa dibawa kemana-mana, kali gitu. Lanjutlah. Di sini Azazel memutuskan untuk menyerang mereka, dan rapat strategi pun dimulai. Issei yang merasa kurang pintar, lebih memilih keluar dan pergi ke kamarnya. Di situ dia melihat foto keluarga, yaitu ada Asia dan dirinya, beserta kedua orang tuanya. Lalu Issei menyandarkan kepalanya ke dinding. Dia merenung, andai dia pergi memancing dengan orang tuanya, pasti hal ini tidak akan terjadi gitu. Tapi kalau memancing, dia tidak akan bertemu dengan Rafael. Si malakam pada akhirnya. Tapi ya, menurut saya pribadi sih, ini rencana si kakek tua Rize dah pastinya. Di sini, Issei terus menggeram kesal pada Kilop. Meski sudah sedikit tenang sih tadi oleh kata-kata Kiba, tapi tetap saja gitu kan, pusing. Saat Issei tengah uring-uringan, datang Rafael dan masuk ke kamar. Dia menatap Issei dengan sangat cemas. Di sini Rafael merasa menyesal karena dirinya tidak berguna saat di Romania, di dunia bawah, maupun saat ini gitu. Ya kalau dibilang berguna sih, beda job ya sebenarnya. Rafael kan sebagai manajer, ya udah ngelakuin hal yang terbaik gitu. Untuk fighting ya itu tugas keluarga Gremory. Toh status Rafael kan tamu di sini. Tapi tetap Rafael menangis dan Issei memeluknya hingga Rafael tenang. Singkat cerita, rapat pun selesai dan kini tim DXD super lengkap sudah ada di sana. Tapi nggak lengkap-lengkap amat sih, saya Raor nggak ada soalnya lagi ada sibuk gitu. Ya kecuali Vali dan Arthur juga nggak ada sih. Entah kemana mereka. Tujuan mereka adalah Agreas dan target mereka adalah Kilop. Lingkaran sihir yang dipakai pun super spesial, yaitu lingkaran sihir yang dikontrol oleh Ajuka Belzebub. Lalu di sini yang akan maju pertama adalah keluarga Citri sebagai tim pengalih.
Ya memang sih, tim dengan defense terbaik masih Citri gitu. Kalau Gremory, benteng yang satu Half Spirit Demon. Yang satunya lagi Half Valkyrie Demon. Tipe attack semua gitu. Tapi di Citri kan banyak user barrier. Apalagi balance break terbaru Subaki itu yang memperbanyak mirror Aris kan bagus tuh. Oke lanjutlah. Tim kedua adalah keluarga Gremory plus Irina yang akan menyerang musuh dengan serangan penuh saat keluarga Citri mengacau. Oh ya, untuk para malaikat dan tim lain join ke Citri sebagai tim pertama. Dan akhirnya didapatkan info jika Vali dan Biko sedang menunggu di dekat Agreas. Mungkin nantinya dia akan join ke keluarga Gremory sebagai damager tambahan. Atau mungkin dia udah nyerang duluan gitu, nggak tahu lah. Di sini Azazel sudah benar-benar kesal pada ulah Kilop. Ya dia ingin liburan gitu kan, woi capek kerja mulu. Lagian itu bikin masalah mulu Kilop. Dan Azazel mengatakan tidak apa-apa membunuh mereka, ubahlah mereka menjadi debu. Dan tim DXD menjawab dengan kompak, iya, pakai huruf besar iya-nya. Dan teleportasi pun dimulai. Issei mengepal tangannya dengan sangat erat. Pertarungan barbar akan dimulai beberapa saat lagi.